Shalom. Hari ini kita mau bicara tentang gerbang. Di dalam kehidupan selalu ada gerbang. Seperti pintu daripada mata. Itu adalah sebuah gerbang hati. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam kehidupan ini, saudara, engkau bisa menjadi gerbang. Dimanapun engkau berada, engkau bisa menjadi gerbang kerajaan surga. Atau engkau bisa menjadi gerbang sesuatu yang negatif. Mari kita baca satu ayat. 2 Raja-Raja 7 ayat 11. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Saudara, ada orang-orang yang memang dipanggil untuk ada di pintu gerbang dan untuk sungguh-sungguh menjadi pemberitahu daripada raja, penentu daripada nasib, membuat keadaan menjadi seperti yang Tuhan mau. Berapa banyak orang berkata, "Bu, saya satu-satunya yang Kristen, karena itu hidup saya menjadi begitu berat." Bukan, engkau ada di tempat itu, engkau memang Tuhan tetapkan untuk menjadi gerbang buat keluargamu, supaya gerbang keselamatan masuk di dalam keluargamu. Saudara berkata, "Bu, satu-satunya saya yang Kristen, saya yang anak Tuhan di sekolah, semua merokok." Karena Tuhan tetapkan engkau untuk ada di situ, menjadi pintu, menjadi gerbang, supaya keselamatan menyambar dari teman-temanmu. Saudara, apa yang dikatakan ayat ini? Ayat ini berkata, para penunggu pintu gerbang menyerukan, memberitahukan hal itu ke istana raja. Saudara, setiap kali saya mendengar sesuatu, maka saya memberitahukan, maka saya berkata, "Raja, ada bahaya atas bangsaku." Dan itu sangat-sangat penting. Beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa gelombang panas mulai melanda. Bahkan Bapak Presiden kita berkata, waspada terhadap gelombang panas. Karena gelombang panas bisa menyebabkan gagal panen. Karena gelombang panas bisa menyebabkan sebuah masalah besar. Dan hari itu saya mengangkat itu di hadapan Raja. Saya berkata, "Rajaku, Tuhanku, Allah yang menjaga alam semesta, kami minta luputkan Indonesia dari gelombang panas." Dan kita tahu keajaiban terjadi. Indonesia seperti terskip, tidak melewati dan tidak terdeteksi dimanapun gelombang panas. Indonesia tetap punya suhu yang normal. Sedangkan tahukah saudara bahwa di India 12.000 orang meninggal. Dan tahukah saudara di Eropa 65.000 orang meninggal dunia. Karena apa? Gelombang panas. Tahukah saudara di Pakistan suhu mencapai 45 derajat Celcius. Di beberapa negara mencapai 50 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Karena ada seorang penunggu gerbang yang berkata, "Selamatkan, selamatkan. Raja, apa yang harus kami buat?" Dan hari itu Tuhan berkata, "Ayo semuanya berdoa. Ayo adakan puasa. Ayo naikkan ucapan syukur. Ayo buat sebuah guru yang harus dideklarasikan semuanya." Dan pada waktu Raja bersabda, bagian kita adalah melakukan. Dan pada waktu setiap kita melakukan, maka bangsa kita terluput. Bangsa kita terluput. Tapi itu juga bisa terjadi buat keluarga. Itu juga bisa terjadi buat setiap kita. Karena kitalah orang-orang yang disebut penunggu gerbang. Hari itu seorang ibu sedang masak. Dan ketika dia masak, tiba-tiba dia merasa sangat tidak enak. Dia teringat anaknya. Anaknya sedang perjalanan kuliah. Saudara, dan hari itu anaknya naik angkot. Dan tiba-tiba dia merasa tidak enak. Dia matikan kompornya. Dia lari masuk ke kamar. Dan dia mulai bersyafaat. Bahkan dia berbahasa roh. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia berbahasa roh dengan sangat kuat. Sampai saudara dia merasa lega. Setelah dia merasa lega, maka dia meneruskan masak. Tiba-tiba 1 jam kemudian dia ditelepon. Dan dikatakan, ibu harus segera ke rumah sakit. Saudara, sampai di rumah sakit, dikatakan sekali lagi, "Ibu, ayo lihat." Dia bilang, "Lihat apa?" "Mari lihat ke kamar jenazah." Saudara, dia kaget sekali. Dan dia dibawalah ke kamar jenazah. Saudara, dan dia mulai dikatakan di situ, "Itu Bu, tolong dideteksi, tolong dilihat apakah itu anak ibu." Saudara, dia buka spray yang sudah ditutup. Dan kemudian saudara, dia mulai bangunkan anak itu dengan kuat. Dia berkata, "Hai,
Anak itu tiba-tiba berteriak, ada apa? Dia duduk dan anak ini bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, dokter panik, suster panik. Dan mereka langsung mengecek seluruh keberadaan anak ini. Anak ini tidak boleh bangkit. Anak ini saudara tidak boleh saudara untuk berjalan. Dibilang diam dulu, seluruh tubuhnya darah, seluruh tubuhnya kaca, seluruh tubuhnya saudara ada bahkan potongan-potongan kulit. Tetapi saudara ternyata itu semua bukan punya dia. Itu semua punya kiri dan kanannya. Saudara, dan kecelakaan itu begitu fatal. Anak ini duduk di depan, tetapi cuma dia yang selamat. Dan pada waktu ditanya apa yang terjadi, anak itu berkata, saya melihat sebuah bantal besar. Dan tiba-tiba saya tidur. Saya dipeluk dengan bantal besar itu. Dengan rasa shalom yang luar biasa. Dan kemudian saya bangun ketika kalian semua teriak-teriak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Mungkin hari ini engkau merasa sendiri. Engkau rasanya satu-satunya orang. Dan engkau berkata, apa fungsiku di kota ini, di gereja ini, di lingkungan ini, di komunitas ini. Saudara mungkin dipanggil sebagai penjaga pintu gerbang. Bahkan saudara mungkin dipanggil sebagai pintu gerbang. Engkau bisa menyalurkan yang positif. Engkau bisa menjadi berkat. Engkau bisa mendoakan. Oleh hidupmu akan terjadi perubahan. Oleh hidupmu sesuatu akan terjadi. Saya ingat 30 lebih tahun yang lalu, ketika Tuhan bawa saya ke Belanda. Hari itu saya berpikir, Tuhan, buat apa saya di sini? Bukankah semuanya orang-orang yang tidak percaya? Bukankah mereka semuanya Saman Leven, Saman Wonen? Bukankah mereka memakai narkoba? Bukankah mereka terlibat dalam pornografi? Saudara, hari itu saya berkata di usia yang sangat muda, 17 tahun. Apa yang saya bisa buat? Tapi hari itu Tuhan bilang, engkau aku bawa ke sini. Supaya lewat engkau terjadi perubahan. Saudara, singkat cerita, saya mulai doa dengan beberapa orang yang mau berdoa. Dan terjadilah sebuah komunitas yang ajaib. Dan terjadilah kebangunan rohani. Bahkan sampai terjadi di 7 negara di Eropa. Ada persekutuan, ada lawatan, ada kegerakan. Dari mana awalnya? Dari orang-orang yang dipanggil sebagai penjaga pintu gerbang. Bahkan sebagai gerbang itu sendiri. Hari ini siapa saudara? Jangan pernah menganggap saudara orang yang tidak punya apa-apa. Engkau dipanggil untuk membawa keadaan kotamu ke hadapan Tuhan. Engkau dipanggil untuk berteriak buat keluargamu. Mungkin engkau bukan orang yang diperhitungkan, tapi Tuhan memperhitungkan engkau. Mungkin engkau bukan orang yang diharapkan, tapi Tuhan mengharapkan engkau. Tuhan mengharapkan engkau membawa shalom. Tuhan mengharapkan engkau membawa lawatan. Tuhan mengharapkan engkau membawa doa. Tuhan mengharapkan engkau bersyafaat menangis pagi, siang, sore. Dan engkau akan melihat Rajamu, Tuhanmu, Roh Kudus akan bertindak karena engkau. Karena engkau adalah penjaga pintu gerbang. Hari ini jangan anggap dirimu kecil. Bangkit, mulailah berdoa. Mulailah bawa keadaan kotamu, keluargamu kepada Sang Raja. Karena Sang Raja akan mengubah semuanya menjadi sebuah kebaikan. Kutuk akan menjadi berkat, kemiskinan akan menjadi kelimpahan, duka cita akan menjadi sukacita. Hari ini saya memanggil semua penjaga pintu gerbang. Saya memanggil orang-orang yang ditempatkan di daerah-daerah. Orang yang ditempatkan di gereja. Orang yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan. Orang yang ditempatkan di keluarga yang mungkin tidak ada satupun yang percaya. Engkau ditetapkan untuk misi khusus penjaga pintu gerbang. Dan lewat engkau, kemuliaan Tuhan, kasih, sukacita, perubahan, kemenangan akan terjadi. Tuhan menunggumu. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa hari ini untuk semua penjaga gerbang. Hamba berdoa untuk mereka yang sendiri di kotanya. Untuk mereka yang berkata, aku sendiri di sekolah yang tidak merokok. Untuk mereka yang berkata, aku sendiri di keluargaku yang tidak menyembah berhala.
Hari ini hamba berdoa, kuatkan, teguhkan mereka. Biar mereka mendengar bahwa ada panggilan penjaga pintu gerbang. Bahwa mereka dipanggil, dikuatkan, dilantik oleh Sang Raja. Diperhitungkan untuk menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Buat mereka menangkap suaramu. Buat mereka menangkap apa yang harus mereka lakukan. Buat mereka menyampaikan doa demi doa kepada Sang Raja. Dan buat mereka membawa perubahan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya inilah waktunya penjaga pintu gerbang dibangkitkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.